Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Hafiz Al-Khairi dengan NIM 231091131310032. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf dan organ sensoris. Yang pertama ada overview. Sistem saraf itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan organ-organ sensoris. Lanjut, pada sistem saraf pusat atau sistema nervosum centrale atau dengan nama klinis upper motor neuron bisa dibagi menjadi 4 bagian, yaitu cerebrum, cerebellum, brainstem, dan medula spinalis. Pada cerebellum ini bisa disebut juga biasanya otak besar, dan cerebellum otak kecil, brainstem adalah batang otak, dan medula spinalis adalah sumsum tulang belakang. Yang pertama ada cerebrum. Pada cerebrum bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu telencephalon dan diencephalon. Pada telencephalon itu membentuk 85% dari massa otak. Jadi telencephalon ini sebagian besar dari massa otak. Dan telencephalon ini terbagi menjadi 2 hemisfer, kanan dan kiri, dekstra atau sinistra. Pada satu hemisfer terdapat 4 lobus. Lobus-lobus ini bisa dibagi menjadi frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Semua lobus-lobus ini dihubungkan oleh corpus callosum. Pada telencephalon ada korteks dan subkorteks. Bisa kita lihat di sini. Korteks itu bisa kita sebut sebagai substansia grisea yang di luar berwarna abu-abu, dan substansia alba itu subkorteks yang bagian dalam ini lebih cerah. Pada substansia grisea itu isinya badan-badan sel, dan pada substansia alba yang putih itu isinya akson-akson. Lanjut, pada bagian superficial kita bisa melihat ada gyrus dan ada sulcus. Bisa kita anggap saja sebagai ada lembah, ada gunung. Nah, di telencephalon ini bisa kita lihat di sini ada gyrus frontalis superior, gyrus frontalis, gyrus precentralis, gyrus postcentralis, lobus parietal superior, lobulus parietalis inferior, gyrus supramarginalis, gyrus angularis, gyrus frontalis inferior, gyri orbitales, gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius, dan gyrus temporalis inferior. Untuk gambar-gambar pembagian lobus bisa kita lihat di sini juga. Ini frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Lalu ada struktur besar yang bisa kita lihat di sini, ada sulcus centralis atau lembahnya. Di depan dan di belakang itu menjadi penanda untuk gyrus precentralis dan gyrus postcentralis, karena mengikuti dari sulcus centralis yang ada di sini. Lalu kita lanjut. Pada telencephalon ini bisa kita temukan pembagian-pembagian dari area Brodmann. Contohnya saja pada bagian frontal ada area 4, 6, dan 44. Bisa kita lihat di sini. Untuk area 4 dan 6
itu untuk motorik primer dan sekunder. Dan untuk 44 itu untuk bahasa motorik yang bisa kita sebut sebagai area Broca dengan ada klinisnya yaitu apasia Broca. Lalu pada temporal itu sebagai pusat pendengaran atau auditory. Bisa kita lihat ada area 41, 42, dan 22. Untuk area 41 dan 42 sini itu untuk bahasa sensorik. Itu untuk auditoris primer dan sekunder. Dan untuk area Brodmann 22 itu untuk bahasa sensorik. Dengan nama klinis itu ada apasia Wernicke. Lalu pada lobus parietal ada area 3, 1, dan 2. Bisa kita lihat di sini. Jadi untuk area 3, 1, dan 2 untuk sensorik primer. Lalu ada lobus occipital, yaitu ada area 17 dan 18. Itu untuk area visual atau untuk penglihatan. Bisa kita lanjut ke diencephalon. Pada diencephalon ini bisa terbagi menjadi empat bagian. Ada talamus, ada hipotalamus, ada subtalamus, dan ada epitalamus. Pada talamus itu ada 4 bagian, yaitu anterior, ventromedial, medial, posterior, dan semuanya itu sebagai relay sensorik atau terminal. Pada hipotalamus bisa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu anterior, medial, dan posterior, yaitu sebagai sistem pengaturan saraf otonom dan hormonal. Dan subtalamus di bagian atas, dan epitalamus di bagian bawah. Selanjutnya, kita masuk ke cerebellum. Cerebellum ini bisa disebut sebagai otak kecil. Dan cerebellum ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Ada hemisfer kanan, atau hemisfer dextra, dan hemisfer sinistra, atau hemisfer kiri. Dan cerebellum ini dihubungkan oleh yang namanya vermis. Pada satu hemisfer itu ada 3 lobus. Ada lobus anterior, ada lobus posterior, dan ada lobus flobulonodular. Lalu ada yang namanya pedunculus, yaitu jembatan antara cerebellum dan bagian-bagian otak yang lainnya di sekitarnya. Selanjutnya, nah, sekarang kita masuk ke brainstem. Bisa disebut juga yang biasa kita sebut itu batang otak. Nah, pada brainstem itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada mesencephalon, yang kedua ada pons, yang ketiga ada medula oblongata. Masuk ke mesencephalon, pada anterior itu ada struktur yang bernama crus cerebri. Lalu kita lihat ke bagian belakang atau posterior, itu ada 4 colliculus atau bisa disebut sebagai corpora quadrigemina. Selanjutnya ada 3 regio, yaitu crus, lalu ada tegmentum, dan tectum. Selanjutnya ada juga nukleus dari nervus cranialis yang melewati bagian ini. Itu adalah cranial nerve 3, yaitu oculomotorius,
dan cranial nerve nomor 4, yaitu trochlearis. Selanjutnya ada pons. Pons itu bagian sini. Pada anterior bisa kita lihat ada struktur yang bernama sulcus basilaris. Nah, dan bagian posterior itu ada ventricle keempat. Lalu ada juga nih di pons ini nukleus dari nervus cranialis. Nah, yang lewat-lewat di sini itu ada nervus kelima, yaitu yang namanya trigeminus, nervus keenam, yaitu nervus abducens, nervus ketujuh, yaitu nervus facialis, dan nervus kedelapan, yaitu vestibulocochlearis. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke medula oblongata. Pada medula oblongata, pada tampakan anterior, bisa kita lihat adanya visura mediana anterior, piramidalis, dan oliva. Pada tampakan posterior, ada yang namanya tuberculum gracilis dan cuneatus. Dan nantinya akan berlanjut turun ke bawah menjadi medula spinalis. Selanjutnya ada nucleus cranialis ke-9 yang lewat pada struktur ini. Selain itu ada juga nervus cranialis ke-10 yaitu nervus vagus, nervus cranialis ke-11 yaitu nervus accessorius, dan nervus cranialis yang ke-12 yaitu nervus hypoglossus. Selanjutnya kita masuk ke medula spinalis atau jaringan saraf sumsum tulang belakang. Pada medula spinalis, kita bagi menjadi 4 segmen besar, yaitu nervus cranialis, nervus thoracalis, lumbalis, dan sakral, dan ada sedikit koksigeal tambahan. Nah, untuk cervicalis itu ada 1 sampai 8. Untuk thoracalis ada 1 sampai 12. Untuk lumbalis ada 1 sampai 5. Untuk sakralis ada 1 sampai 5 juga. Dan koksigeal itu ada 1 tambahan. Nah, pada medula spinalis atau vertebra ini, di ujungnya koksigeal, itu tempat berakhirnya bagi konus medularis, yaitu setinggi vertebra lumbalis 1 sampai vertebra lumbalis 2. Bisa kita lihat di sini vertebra lumbalis 1 sampai vertebra lumbalis 2. Nah, untuk tempat menempelnya os koksigis itu adalah filum terminalis. Ada lagi selanjutnya yaitu substansia grisea dan substansia alba, sama seperti di otak tadi. Bisa kita di sini. Nah, untuk substansia grisea bisa di sini, dan substansia alba yang agak warnanya putih-putih. Selanjutnya, substansia alba ini ada dibagi lagi menjadi kolumna anterior, kolumna lateral, dan kolumna posterior. Selanjutnya, untuk substansi grisea, tadi substansia alba, sekarang substansia grisea, ada cornu anterior, cornu media lateral, dan cornu posterior. Selanjutnya ada tractus ascendens. Ascendens itu berarti
artinya naik, untuk descendens itu turun. Ascendens ke atas, tractus descendens ke bawah. Untuk tractus ascendens ini fungsinya untuk sensorik, dan untuk tractus descendens itu fungsinya untuk motorik. Untuk lebih spesifiknya lagi, ascendens ini untuk nyeri, suhu, dan dikelola oleh spinothalamikus lateralis. Nah, untuk rabaan kasar, tekanan tekanan itu oleh spinothalamikus anterior. Nah, untuk rabaan halus itu dari gracilis dan cutaneus. Lalu untuk keseimbangan itu spinocerebralis lateralis dan spinocerebralis anterior. Selanjutnya untuk yang descendant itu untuk motorik. Ada piramidal, yaitu ada corticospinalis lateralis dan corticospinalis anterior. Ada juga ekstrapiramidal, juga ada reticulo, ada tecto, ada rubro, ada vestibulo, dan ada olivo. Kenapa warnanya abu-abu begitu? Karena ada banyak sel-sel. Nah, kalau yang putih-putih ini itu karena banyaknya akson, jadi warnanya seperti itu. Untuk pembagiannya itu ada cornudorsalis untuk sensorik atau afferent, lalu ada pembagiannya lagi cornuventralis untuk motorik atau efferent. Jadi untuk cornudorsalis sensorik dari organ sensoris menuju ke saraf-saraf saraf-saraf tepi, masuk ke medula spinalis dan dilanjutkan ke sistem regulasi otak, lalu turun lagi melalui tractus descendens atau efferent, dan lanjut ke organ motorik. Selanjutnya ada korno intermedia, yaitu sistem saraf pusat dari traktus ini sendiri, itu ya sifatnya itu kumpulan saraf-saraf yang membawa impuls. Jadi kumpulan saraf yang membawa impuls dari organ sensori, lalu diteruskan ke otak, lalu ke organ motorik. Itu dibagi menjadi dua traktus tadi kan, traktus ascendant dan traktus descendant, yang naik dan yang turun. Selanjutnya, kalau ascendant itu ada spinothalamikus lateralis, spinothalamikus ventral, dan columna dorsalis. Kalau yang descendant itu ada tractus corticospinalis lateralis dan tractus corticospinalis ventralis. Nah, untuk di sini ini ada namanya gerak refleks. Untuk pathway-nya kita bahas gerak refleks. Gerak refleks itu respon cepat dari tubuh terhadap rangsangan tertentu. Misalnya kayak terkena bahaya, jadi kita tuh langsung menghindarinya. Misalnya kita terkena sesuatu yang misalnya tajam atau panas, kita itu langsung menghindar. Kita tidak menunggu terlebih dahulu karena adanya gerak refleks. Lalu gerak refleks ini lagi dibagi menjadi dua, yaitu gerak refleks sederhana dan refleks pilihan. Untuk refleks sederhana ini yang memang alami dari tubuh kita. Untuk refleks pilihan itu secara sadar kita menentukan refleks itu, dan refleks ini bisa dilatih. Bisa jadi cepat, dan jika tidak latih nanti bisa refleksnya itu lambat.
Nah, selanjutnya untuk misalnya pathway-nya kita terkena sesuatu, organ reseptor seperti tangan, sinyal tersebut langsung lalu dialirkan melalui medula spinalis. Medula spinalis ke pusat regulasi yang ada di otak. Lalu setelah itu dia menuju ke eferen, jalur eferen, dan diteruskan ke sistem organ motoriknya untuk seperti misalnya ada rasa sakit atau bahaya tadi langsung menghindar agar tidak tubuh itu tidak kenapa-napa. Karena sistem refleks ini juga termasuk sebagai sistem pertahanan tubuh. Selanjutnya kita masuk ke sistem saraf tepi. Pada sistem saraf tepi ini, sebelumnya sistem saraf tepi ini bisa kita sebut dengan bahasa Latin yaitu Systema Nervosum Perifericum atau nama klinisnya lower motor neuron. Sistem saraf tepi ini terbagi menjadi dua, yaitu cranial nerve dan spinal nerve, atau saraf-saraf kranial yang ada di otak dan yang ada di kepala, dan sistem saraf tepi spinal atau sistem saraf yang keluar dari medula spinalis. Pada cranial nerve sendiri itu ada yang sensorik dan ada yang motorik jenisnya. Yang pertama ada nervus olfactorius atau nervus yang pertama. Itu sebagai organ penghidu atau untuk mencium. Dengan jenis fibersnya itu sensoris karena dia untuk membedakan bau-bau dan dikirimkan ke otak. Selanjutnya ada nervus opticus atau nervus yang kedua. Jenisnya dia itu sensoris karena dia menangkap sinyal yang kita lihat dari mata dan diteruskan ke otak. Selanjutnya ada nervus ketiga, yaitu oculomotorius. Nervus oculomotorius. Jadi nervus oculomotorius itu untuk menggerakkan otot-otot untuk menginervasi otot-otot yang menggerakkan mata. Pergerakan mata ke atas, bawah, gitu. Karena mengantarkan gerakan ke mata. Semua otot mata kecuali di inervasi oleh dan saraf ke-6. Nanti akan dijelaskan. Lanjut ke 4. Itu selanjutnya yaitu nervus terperis atau nervus keempat. Dia tuh fungsinya khusus untuk musculus obliquus superior. Jadi dia menggerakkan otot mata yang miring itu di atas. Karena sisanya itu karena digerakkan oleh oculomotorius. Selanjutnya ada nervus kelima yaitu trigeminus. Nervus kelima ini dia fungsinya untuk sensoris dan untuk motoris. Yang pertama untuk sensoris yaitu untuk peraba untuk kulit, sensor-sensor kulit, itu bisa sinus dan juga gigi seperti yang tampak pada gambar ini. Dan juga untuk fungsi motorisnya itu untuk otot-otot mastikasi atau otot-otot untuk mengunyah. Ya ada pada temporal sini juga. Nah, selanjutnya yaitu nervus ke-6
yaitu nervus abducens. Dia jenis nervusnya itu motor karena untuk menggerakkan eksternal rectus massa. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, untuk nervus ke-7. Nervus ke-7 ini yaitu nervus facialis. Yaitu jenisnya adalah motor. Karena untuk menggerakkan otot-otot di wajah. Di sini. Selanjutnya, nervus ke-8, yaitu vestibulocochlearis. Dia tipenya sensor di dalam telinga, karena fungsinya itu untuk mendengar dan keseimbangan juga vestibular dan koklea. Seperti sini. Selanjutnya, nervus ke-9, yaitu glosopharyngeal. Glosopharyngeal ini jenisnya yaitu sensoris dan juga motoris. Untuk motor, dia untuk pharyngeal dan muskulatur. Untuk sensorisnya, dia di bagian belakang lidah, pada tonsil, dan juga pada paring. Selanjutnya, untuk nervus yang ke-10, yaitu nervus vagus. Nervus paling panjang, karena dia mencapai nervus cranialis yang paling panjang, karena dia bisa mencapai ke usus. Untuk nervus vagus ini terbagi menjadi dua juga, ada motor dan sensor. Untuk motor, itu berfungsi pada jantung, pada paru, pada bronki, pada traktus gastrointestinal. Dan untuk sensorinya, dia sama juga untuk jantung, paru, bronki, trakea, paring, dan traktus gastrointestinal. Dan dia juga ke bagian telinga, bagian luar juga. Lalu selanjutnya ada nervus ke-11, yaitu nervus accessorius, yaitu untuk motorik. Jadi untuk motorik, otot sternocleidomastoideus dan otot trapezius. Dan selanjutnya yang terakhir ada nervus ke-12, yaitu hipoglosal, untuk otot dari lidah. Oke, lanjut. Kita ke spinal nerve atau saraf-saraf yang keluar dari spinalis. Jadi beberapa plexus. Plexus itu yang artinya anyaman. Kita di sini seperti anyaman. Beberapa plexus ini dibagi menjadi plexus radialis, nervus medianus, dan nervus ulnaris. Untuk nervus radialis sendiri untuk mempersyarafi tangan itu untuk jari ke-4 dan jari ke-5, dan medianus itu untuk jari ke-1, jari ke-2, dan jari ke-3. Kita masuk ke organ-organ sensoris. Pada organ sensoris, kita mengenal seperti sistem panca indera, yaitu ada telinga, ada mata, ada hidung, ada lidah, ada kulit. Tapi kali ini kita akan membahas beberapa saja, yaitu telinga dan mata. Pada mata, pada bagian superficial, bagian luar, bisa kita lihat kelopak mata atas. Bisa kita sebut sebagai palpebra superior dan bawah palpebra inferior. Di antaranya ada celah dengan nama fissura palpebralis. Selanjutnya bisa kita lihat ada kelenjar mata atau glandula lacrimalis. Terbagi dua, ada yang menuju ke mata, ada yang menuju ke
palpebra, yaitu ada pars orbitalis dan pars palpebra. Mekanisme pergerakan air mata ini itu dari tertutupnya musculus orbicularis oculi, yaitu pada saat kita menutup mata, terjadi pergerakan air mata menuju saccus lacrimalis. Di sini, saccus lacrimalis, atau yang bisa disebut kantong air mata. Jika tidak mampu menampung, maka terjadi drainase air mata, yang itu menetesnya air mata keluar. Ada juga yang masuk ke saccus lacrimalis atau kantungnya, disalurkan melalui ductus nasolacrimalis dan bermuara pada meatus nasi inferior. Selanjutnya ada titik drainase pectum lacrimalis, punctum lacrimalis, dan ada juga struktur tonjolan pada medial yang disebut caruncula lacrimalis. Selanjutnya ada otot-otot penggerak bola mata, ada yang lurus, ada yang miring. Pada bagian atas yang miring disebut dengan musculus obliquus superior. Pada bagian bawah yang miring disebut musculus obliquus inferior. Pada otot yang lurus yaitu ada musculus rectus superior, musculus rectus medialis, musculus rectus lateralis, dan musculus rectus inferior. Tentunya untuk persarapannya, seperti yang disebutkan tadi, musculus rectus lateralis dipersarapi oleh nervus ke-6, abdusen. Bentuk pergerakannya itu abductor oculi. Abductor oculi. Untuk persarapan otot musculus obliquus superior dipersarapi oleh nervus keempat, yaitu trochlearis. Bentuk pergerakannya adalah inferomedial, bawah tengah. Untuk persarapan otot sisanya dipersarapi oleh nervus ketiga, yaitu nervus oculomotorius. Bisa kita lihat di sini otot-ototnya. Selanjutnya, pergerakan mata ke medial itu menggunakan otot musculus rectus medialis superior dan rectus inferior. Untuk pergerakan ke lateral menggunakan otot rectus lateralis dan obliquus superior et inferior. Untuk pergerakan mata ke bawah menggunakan rectus inferior dan obliquus superior, dan jika pergerakan ke atas itu menggunakan rectus superior dan obliquus inferior. Untuk struktur bola mata yaitu iris, itu untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk, tengahnya itu ada pupil. Bisa kita lihat sini, tengahnya ada pupil itu, dan ada lensa, selanjutnya ada lensa mengatur daya akomodasi mata. Ini pupil, lensa mengatur daya akomodasi mata. Di belakang lensa ada corpus vitreus, struktur berupa badan jeli. Di belakangnya ada fovea centralis, tempat titik jatuhnya bayangan mata sebelum disalurkan ke nervus opticus menuju lobus occipitalis. Selanjutnya skemanya itu seperti ini. Ya, cahaya yang datang akan mengalami beberapa kali pembiasan di kornea, COA, lensa, dan corpus vitreus. Perjalanan setelah dari fovea centralis disalurkan melalui nervus opticus menuju sistem saraf pusat dan nantinya akan ditentukan pada bagian prefrontal cortex terhadap rangsangan cahaya tersebut. Apakah terlalu berlebihan, berlebihan? Jika berlebihan, maka akan ada kontraksi otot tangan untuk menutup mata karena terlalu silau. Jadi refleksi itu sebagai pelindung tubuh juga. Nah, waktunya sudah habis, guys. Telinga terakhir. Lalu ada telinga. Perlu kita ketahui bagian telinga luar ada tragus, penonjolan yang menutupi lubang telinga. Lalu antitragus, penonjolan di luar telinga, ada helix, antihelix, jalan tengah, crus helix, lobulus. Pada wanita, lobulus itu digunakan untuk memasang anting di sini. Nah, penghubung antara telinga luar telinga itu ada meatus acousticus externus, membrana timpani, ada fascicula atau 3 buah tulang pendengaran, os malleus, os infus, dan os stapes. Setelah dari stapes, gelombang suara yang telah dirubah menjadi getaran mekanik akan masuk ke telinga bagian dalam melalui oval window, masuk ke struktur cochlea atau rumah siput, dan kanalis semicircularis. Mekanisme pendengarannya seperti ada gelombang suara yang
datang dikumpulkan oleh auricula, lalu disalurkan melalui meatus acousticus externus dan diterima oleh membrana timpani. Gelombang suara tadi akan dirubah menjadi getaran mekanik. Disalurkan melalui 3 tulang, yaitu osmalius, incus, dan stapes, menuju telinga dalam. Oval window, tempat masuknya getaran, dan round window sebagai tempatnya keluar. Telinga dalam terjadi perubahan gelombang suara menjadi gelombang cairan yang nantinya akan diterima oleh reseptor berupa sel-sel rambut dalam bentuk senyawa-senyawa kimia, disalurkan menuju nervus vestibulocochlearis menuju pusat pendengaran pada gyrus temporalis transversus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.